Oke ya teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mencoba sedikit sharing ya saya terkait tentang umroh mandiri. Ya, kita akan membahas semua hal tentang umroh mandiri resmi PPU, mulai dari tiket-tiket promo, booking hotel, booking transportasi, membuat itinerary dan membuat budget umroh. Oke, sebentar. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Kebetulan nama saya Lukman Nur Hakim. Kebetulan profesi utama saya adalah seorang dokter. Saya adalah pendiri dari Road to Umroh. Ya, saya berpengalaman lebih dari 7 tahun sebagai tour leader di berbagai travel dan juga sering membawa jamaah mandiri dari Indonesia. Nah, sekilas tentang Rotu Umroh. Jadi, Rotu Umroh itu bukan travel ya, teman-teman. Jadi, kalau Rotu Umroh itu adalah sebuah komunitas edukasi yang memberikan edukasi tentang perjalanan menuju Tanah Suci. Ya, mulai dari persiapan secara spiritual, secara fisik, maupun secara keuangan, maupun bagi teman-teman yang ingin menjalankan secara mandiri ya. Jadi, Eh, kenapa saya membuat komunitas ini? Karena sebelumnya saya pernah bergabung di dalam suatu komunitas besar ya, komunitas umroh backpacker dan umroh mandiri itu ternyata banyak sekali teman-teman itu nggak tahu bagaimana alurnya supaya orang bisa agar kita bisa berangkat umroh. Ya kan, bahkan maaf ya, beberapa hari ini kita mendengar ada berita bahwa beberapa jamaah umroh ini terlantar nih di Singapura. Badan dia sudah pakai travel gitu kan, tapi masih terlantar juga. Lalu bagaimana dengan mandiri? Ya kan, mandiri berangkat umroh nggak tahu dasarnya bagaimana. Tiba-tiba berangkat saja sampai sana bengang-bengong, akhirnya kena tipu di sana dengan segala macam ya. Karena maupun namanya tanah haram ya tanah suci, belum semua orang yang datang ke sana dengan niat yang suci. Banyak saja sering terjadi penipuan-penipuan, apa sih namanya ya, scam-scam gitu ya, dibohongin masalah hotel gitu kan, janjian hotel bintang 5 tapi begitu sampai dapatnya apartemen atau dar biasa ya. Soalnya nah waktu inilah yang akan memberikan edukasi dan pendampingan bagi mereka yang ingin melaksanakan umroh baik secara travel maupun secara mandiri. Ya, teman-teman silakan ya sebelumnya follow untuk Instagram umrohbarangan.id. Ini adalah suatu platform yang akan mengakomodir teman-teman untuk berangkat umroh secara mandiri nantinya ya. Oke, ini sekilas tentang perjalanan saya di tahun keberangkatan kami di tahun 2024 kemarin. Ya, gambar sebelah kiri ini adalah umroh mandiri pertama kami di bulan Syawal kemarin di tahun 2024 atau sekitar bulan Mei tahun 2024. Ini ada sekitar 19 jamaah dan semuanya adalah umroh mandiri dan kita ketemu baru pertama kali ketemu tatap muka itu di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Ya, itu mereka berkelompok-berkelompok apa namanya berkelompok-kelompok akhirnya kita ketemuan di di online gitu kan. Kemudian kita sepakat untuk berangkat lalu saya menyiapkan segala satunya untuk mereka keberangkatan mereka akhirnya kita bisa berangkat bareng di tahun 2000 di Mei 2000 dan itu juga pulangnya nggak bareng ya, ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 16 hari. Nah, kebetulan saya di sana hanya 9 hari saja gitu kan. Jadi yang sisanya stay di sana sampai 16. Jadi kita satu rombongan, tapi kita beda beda hotel dan beda waktu kepulangan. Nah, enaknya itu umroh mandiri ya, teman-teman. Itu ya. Jadi kalau umroh mandiri ini kita bisa custom segala sesuatunya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah saya diminta bantuan oleh salah satu travel untuk travel ini adalah travel non PPU ya, travel non PPU diminta untuk menyiapkan itinerary dan akomodasi untuk umroh plus Turki di bulan Desember kemarin. Tuh ya, alhamdulillah ada 24 orang, ini ada umroh plus Turki. Jadi enaknya umroh mandiri ini adalah kita bisa bisa kemana-mana. Jadi rutenya ini bulan Desember kemarin ini ada bukan hanya umroh ke Turki saja, tapi dia
apa rombongannya itu ke Malaysia dulu. Dari Malaysia mereka jalan-jalan half day di Malaysia, lalu mereka langsung berangkat ke Jeddah, lalu di Jeddah di di tanah suci mereka selama 9 hari. Setelah 9 hari mereka langsung ke Turki, ke Istanbul. Di Istanbul selama 2 malam. Lalu pulangnya mereka tidak ke balik langsung, tapi ke Muscat dulu, ke Oman. Ya, ke Oman, ke Muscat mereka one day ya, one day tour. Jadi mereka jalan-jalan tapi tidak nginap di hotel. Jadi jalan-jalan seharian, lalu mereka balik ke bandara, lalu nginapnya di bandara. Lalu mereka balik lagi. Nah, baliknya ini kan karena mereka nih ada yang dari Jakarta, ada yang Pekanbaru, ada yang dari Surabaya. Jadi baliknya mereka balik lagi mereka ke Kuala Lumpur, dari Kuala baru mereka masing-masing. Gitu kan jalan dari balik ada yang Kuala Lumpur, ada yang balik ke Jakarta, ada juga yang balik ke Surabaya ya. Jadi enaknya umroh mandiri seperti itu. Nah, yang ini juga ada suatu apa perjalanan saya di 2024 juga adalah saya diminta untuk menjadi tour leader untuk PPIU. Jadi ada sebuah ada sebuah travel yang baru berdiri dan ini saya mengawal untuk keberangkatan pertama. Saya diminta untuk menyiapkan mulai dari akomodasi, tiket pesawat, segala sesuatunya saya diminta bantu mempersiapkan. Alhamdulillah kita ber-18 orang ini untuk kita berangkat umroh. Kebetulan saya diminta untuk menjadi pembimbing dan tour leadernya. Nah, ini juga saya di bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah ada sekitar 103 jamaah yang bergabung dengan kami untuk umroh mandiri di untuk bulan Ramadan. Ada yang full Ramadan, ada yang juga yang 10 hari, ya, hanya 10 hari di sana untuk itikafnya. Ya, yang terlama adalah sebanyak 52 hari, ya ada di sana 52 hari dan juga ada yang 14 hari di sana ya. Ini benar-benar secara mandiri. Berangkatnya nggak ada yang berangkatnya ada yang kelompok besar, ada yang kelompok besar, ada yang masing-masing. Yang penting saya sudah menyiapkan sebuah apartemen bekerja sama dengan ini ya Wilayatul Jannah. Jadi saya sudah siapkan satu flat apartemen yang bisa dimasukin kapan saja pun selama bulan Ramadan. Jadi ada yang berangkat awal, ada yang berangkat tengah-tengah, ada yang berangkat akhir gitu kan. Yang penting sama bulan Ramadan mereka bisa masuk kapan aja. Lalu mereka untuk akomodasinya mereka patungan masing-masing saat di sana. Ya, enaknya umroh mandiri seperti itu ya teman-teman bisa kita fleksibilitas waktu. Nah ini juga ada beberapa testimoni ya untuk keberangkatan bersama kami umrohbarangan.id. Ya, yang paling kiri ini adalah satu, dua, tiga keluarga ya, tiga keluarga yang saya bantu untuk umroh mandiri ya. Jadi tiga keluarga totalnya ada 16 jamaah ya. Saya bantu dalam pengurusan visanya, pengurusan akomodasi dan segala macam ya. Nah, insya Allah teman-teman ya di seminar Mas Tawi Umroh Mandiri ini akan terbagi menjadi 2 hari ya. Yang dari pertama kita akan sedikit masalah teknis, bukan teknis ya, akan berbicara sedikit masalah regulasi ya. Kenapa kita umroh, regulasi umroh, sekilas manasik umroh dan persiapan umroh. Gitu ya. Nanti dari kedua baru kita bicara tentang teknis. Dia mencari tiket promo, membuat itinerary dan membuat budget. Ya, jadi pastikan teman-teman semua ini hadir di hari kedua besok ya. Dan hari pertama ini pastikan teman-teman hadir sampai selesai ya. Gitu ya. Karena nanti di akhir saya akan kasih tahu bagaimana kita untuk mempersiapkan kita untuk berangkat umroh secara mandiri. Nanti juga dari kedua, teman-teman juga harus ikut sampai selesai karena saya akan sampaikan suatu apa ya, suatu kabar baik ya, bukan suatu kabar ya, suatu kabar baik terkait tentang umrohbarangan.id ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semuanya mudah-mudahan kalau saya kecepatan tolong nanti disampaikan untuk sampaikan saja kecepatan. Ya, kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan hand raise ya. Langsung aja, nggak usah nunggu nanti sampai selesai kita materi. Oke, kenapa sih teman-teman kita masih umroh dan atau haji? Ya, jadi banyak yang bilang umroh itu adalah sunnah, gitu kan? Yang wajib ada umroh. Faktanya, gitu ya, kalau kita lihat kita lihat lagi ke dalam Al-Quran bahwa umroh dan haji itu ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi yang namanya wajib ya sama seperti sholat wajib harus kita lakukan walaupun hanya satu kali seumur hidup.
haji iya, umroh juga iya. Makanya orang yang pergi haji pasti dia umroh dulu gitu kan. Ada umrohnya, nggak cuma haji saja. Karena emang dua-duanya ini yang harus kita lakukan dan merupakan suatu kewajiban. Walaupun tingkatnya berbeda. Kalau haji adalah rukun. Nah, kalau namanya rukun, kalau tidak dikerjakan ya tidak sempurna. Tapi umroh adalah suatu wajib. Namanya wajib ya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya pasti ada konsekuensinya. Gitu. Jadi secara singkatnya, haji maupun umroh adalah suatu ibadah yang wajib. Adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya gitu. Ya Allah tidak membutuhkan haji kita. Allah tidak perlu dengan umroh kita, tapi yang kita butuh haji dan umroh itu gitu ya. Jadi kenapa kita masih haji dan kenapa kita masih umroh? Kenapa kita masih haji? Ya karena itu adalah suatu ibadah yang wajib yang harus kita lakukan ya. Jadi apa ya namanya ya. Jadi jangan berpikiran bahwa umroh itu adalah sunnah. Umroh itu ya adalah wajib yang harus kita lakukan. Kenapa umroh? Gitu ya teman-teman. Kenapa saya lebih fokus kepada umroh daripada haji? Ya karena umroh itu karena haji itu waktu tunggunya lama, gitu kan? Ya waktu tunggunya walaupun bisa langsung berangkat tapi ya itu dia masalah biaya ya. Haji itu waktu tunggu lama dan di waktu-waktu tertentu saja, yaitu di bulan Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjah atau waktu Arafah. Ya kan di tanggal lain nggak bisa tuh untuk haji. Beda dengan umroh. Umroh bisa dikerjakan kapan saja. Ya. Yang selanjutnya adalah biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan haji ya. Haji reguler aja yang termurah sekarang 54 juta. Umroh dengan biaya 20 juta aja kita sudah bisa untuk bisa berangkat berangkat umroh. Jadi biayanya lebih terjangkau. Dan yang selanjutnya adalah waktunya fleksibel. Bisa kapan saja ya teman-teman kalau kita berangkat umroh. Nggak mesti nunggu musiman mau berangkat teman. Kecuali emang waktu-waktu yang dilarang oleh pemerintah Saudi untuk visa umroh gitu kan. Seperti sekarang ini sudah tidak boleh nih kita masuk dengan visa umroh. Kenapa? Karena sudah ditutup, pemerintah Saudi sedang siap mempersiapkan untuk musim musim haji gitu. Jadi waktunya fleksibel. Ya teman-teman. Begitu juga dengan apa namanya ya di sananya umroh itu kan paling cuma berapa jam saja gitu ya. Nggak mesti berhari-hari di sana. Ya jadi waktunya lebih fleksibel bagi teman-teman yang waktunya sempit gitu kan. Mungkin dengan pekerjaan atau dengan profesinya gitu teman-teman bisa umroh. Karena umroh itu nggak mesti berhari-hari di sana. Jadi ada juga beberapa mandiri traveler itu yang menggunakan visa transit dia untuk umroh. Nah, pilot-pilot tuh biasanya juga menggunakan visa transit tuh untuk umroh. Jadi sambil dia menunggu waktu terbang balik ke Indonesia, mereka umroh dengan menggunakan visa transit. Ini saya akan jelaskan apa itu disebut dengan visa transit. Ya, jadi kenapa umroh? Yang pertama adalah umroh adalah suatu ibadah yang harus kita lakukan. Hukumnya wajib gitu kan. Umroh pertama adalah wajib. Yang kedua adalah ya ini ya ada waktu karena waktu tunggu haji lama bisa dikerjakan kapan saja, biaya lebih terjangkau dan waktunya adalah fleksibel. Nah, sekarang secara regulasi ini, apakah umroh mandiri itu legal ya teman-teman? Nah, baik lagi nih, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya tidak secara regulasi itu tidak mengenal yang namanya umroh mandiri ya teman-teman. Secara regulasi umroh backpacker, umroh mandiri itu tidak dikenal di dalam regulasi di Indonesia. Gitu ya, jadi harusnya. Nah, jadi sebenarnya legal mandiri itu legal atau ilegal gitu. Sebenarnya umroh mandiri itu secara undang-undang ada ilegal. Gitu ya. Tapi bisa menjadi legal jika kita melakukan kerjasama dengan PPIU. Ya, jadi ini saya ambil dari halaman Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh itu ya. Oke, nah ini dia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ya di pasal ini kok ada yang ini ya, ada yang menzoom. Oke. Di pasal 86 ini bahwa yang menjalankan ibadah umroh itu dilakukan oleh PPU. Apa sih PPU? PPU adalah perusahaan penyelenggara ibadah umroh ya. Kita sebut dengan travel ya, travel umroh yang sudah mendapat izin PPU. Gitu ya. Jadi yang bisa melakukan umroh sebenarnya adalah PPU.
Tetapi apa ya, sewa mandiri juga bisa jika kita bekerjasama dengan PPU. Nah, sedikit tentang manasik umroh ya teman-teman. Ini kenapa ini penting? Ya karena yaitu karena tadi umroh ini suatu ibadah. Jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana tata cara ibadah kita untuk umroh. Nah, definisi umroh itu apa sih? Definisi umroh itu adalah suatu ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram mulai dari mikot ya sampai dengan tahallul gitu ya. Itu adalah definisi dari umroh. Jadi definisi umroh itu adalah suatu ibadah yang dilakukan di masjid. Jadi ibadahnya harus dilakukan di Masjidil Haram. Tidak boleh dilakukan di luar Masjidil Haram. Harus di dalam di Masjidil Haram karena di situ kita harus melakukan yang namanya mikot. Harus namanya apa ya? Tawaf. Ya kita harus melakukan sa'i. Seperti tawaf dan sa'i itu adanya di Masjidil Haram. Tidak boleh di luar Masjidil Haram. Sebelum tawaf sa'i sebenarnya adalah di luar Masjidil Haram, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari Masjidil Haram. Ya, sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Safa ke Masjid, dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ya, jadi itulah adalah definisi dari umroh. Fadilahnya apa? Banyak sekali teman-teman fadilah. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari umroh tersebut. Salah satunya adalah umroh dari satu umroh ke umroh lainnya itu akan menggugurkan dosa. Itu adalah hadis riwayat dari Muslim. Ada juga hadis riwayat Muslim lainnya menyatakan bahwa umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Nah, jadi teman-teman jangan takut nih, jangan takut teman-teman kalau berangkat umroh itu akan jadi nggak punya duit. Insya Allah kalau kita berangkat umroh itu rezeki kita makin akan bertambah, baliknya akan makin bertambah. Yang selanjutnya adalah tentang tata cara umroh ya teman-teman. Tata cara umroh ini juga teman-teman harus paham juga ya. Nah rukun umroh itu ada cuma 4 ya. Niat atau mikot, tawaf, sa'i, dan tahalul. Itu saja, nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain, rukun umroh cuma ada 4 saja. Nah begitu juga dengan larangan ihram. Jadi ketika kita umroh kita harus melakukan kita akan harus ihram gitu ya. Apa sih ihram? Ihram itu adalah suatu masa kita mengharamkan beberapa hal. Salah satunya adalah memakai pakaian berjahit bagi ikhwan. Kita tidak boleh berperang, membunuh makhluk hidup, memakai wangi-wangian, menggunting rambut dan kuku, dan berhubungan suami istri. Yaitu namanya ada ihram. Nah, ihram ini akan berakhir ketika kita sudah melakukan tahalul. Itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman umroh mandiri juga harus paham ini ya tentang ini. Nah, wajib umroh apa? Wajib umroh ada tidak melewati daerah mikot tanpa ihram dan menggunting sebagian rambut pada saat tahallul. Ini adalah wajib umroh. Oke, sekarang kita masuk dalam persiapan ya teman-teman. Persiapan kita untuk berangkat umroh. Nah, apa sih yang persiapkan untuk kita berangkat umroh? Yang pertama kita siapkan adalah dokumen. Karena dokumen ini adalah termasuk adalah persiapan awal. Tanpa ada dokumen, teman-teman juga tidak akan bisa berangkat umroh gitu kan. Tidak akan bisa keluar dari Indonesia untuk kita berangkat umroh. Tidak keluar aja tidak bisa, apalagi masuk ke ke negara Saudi gitu ya. Nah, apa saja dokumen yang harus siapkan? Yang pertama adalah paspor ya teman-teman. Pastikan teman-teman ketika sudah siap berangkat umroh, teman-teman sudah punya paspor. Bahkan ketika teman-teman belum tahu mau kapan umrohnya, bikin aja paspor gitu kan, karena ini adalah dokumen pertama yang harus disiapkan pada saat kita mau berangkat umroh. Nah, saat buat paspor apa? Saat buat paspor adalah KTP yang elektronik ya teman-teman, kartu keluarga, akta lahir atau ijazah atau buku nikah. Dan pastikan ketika kita buat paspor, KTP, KK, dan akta datanya sama, tidak boleh beda-beda, tidak boleh beda satu huruf pun gitu ya. Karena kalau beda satu huruf pasti akan menjadi masalah nanti. Benar nggak di orangnya sama atau tidak itu. Ya, jadi memang harus sama nih. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah di temuan di banyak apa ya? Temuan yang biasa saya bantu untuk urus adalah KTP dan akta lahirnya tidak sinkron gitu. Namanya beda, tanggal lahirnya ada yang beda, tanggal lahirnya beda gitu. Bahkan nama orang tuanya beda. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman. Pastikan teman-teman ketika membuat paspor semua datanya tuh sama. Tidak ada yang boleh berbeda. Nah, bagaimana cara bikin paspor? Bikin paspor kan sudah gampang ya teman-teman. Teman-teman hanya cukup download di aplikasi
di handphone teman-teman semua itu aplikasi yang namanya Paspor Online. Nah, di situ teman-teman bisa langsung registrasi untuk dijadwalkan foto. Ya, proses apa dijadwalkan untuk foto di paspornya. Jadi teman-teman di situ bikin akun lalu mengisi data yang disiapkan, pilih kantor imigrasi mana yang teman-teman ingin datang, kemudian teman-teman upload dokumen-dokumen yang diminta oleh aplikasi tersebut. Nanti teman-teman dapat bukti registrasi dan kemudian bayar. Ya bayar bisa di Indomaret, bisa di kantor pos, bisa melalui transfer bank. Kemudian teman-teman datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya teman Jit. Nah, masalahnya dapat jadwal itu kadang-kadang suka lama gitu ya. Di Jakarta aja bisa 2 minggu, bisa sampai 21 hari itu ya untuk dapat jadwal untuk ngurus paspor. Jadi bagi teman-teman yang punya paspor, yuk urus dari sekarang. Itu ya. Sangat mudah bikin paspor, jadi nggak usah pakai calo-calo lagi ya teman. Untuk bikin paspor ya cukup isi data di apa aplikasi paspor online ya. Sekarang semua paspor elektronik ya teman-teman, tidak ada lagi paspor yang paspor biasa itu yang berlakunya 5 tahun harganya 650.000, yang apa masa berlakunya 10 tahun itu harganya 850.000. Bagi teman-teman yang KTP-nya cuma satu nama itu juga mempersiapkan endorse nama. Jadi endorse namanya itu mau siapa gitu ya teman-teman. Oke, kemudian dokumen yang kedua adalah visa. Nah, visa ini apa sih? Visa ini adalah izin masuk ke sebuah negara. Ya, jadi visa ini adalah izin masuk ke sebuah negara. Jadi, nah sesuai dengan tujuannya gitu kan. Ada visa kerja, ada visa ibadah, ada visa pelajar, ada visa apa lagi ya? Ada visa tinggal sementara ya. Jadi visa itu banyak jenisnya. Nah, visa-visa apa saja sih yang bisa dipakai untuk umroh? Biasanya visa pakai umroh itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah visa umroh ya. Visa umroh reguler. Ya, visa umroh reguler ini adalah visa yang memang biasa dipakai untuk umroh dan sifatnya single entry. Artinya teman-teman sekali masuk dan sekali keluar tidak. Kalau sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Itu adalah namanya visa single entry. Ya. Ini visa umroh berlakunya adalah 90 hari ya teman-teman. Masa berlaku visanya 90 hari dan kadaluarsanya adalah H minus 5 H-15 hari dari 90 hari. Jadi kok teman-teman misalnya ini bikin visa berakhir di tanggal 30 Januari, maka teman-teman harus masuk ke Saudi itu minimal tanggal 15 Januari. Jadi kadaluarsanya bisa masuknya itu adalah 5 H minus H minus H min 15 H minus 15 hari sebelum sebelum masa berlakunya habis. Ya, dan kita harus keluar sesuai dengan masa berlakunya. Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh overstay. Kalau overstay kena dendanya mahal nih, hampir sekitar 10.000 sal. Ya. Paspor kedua apa? Paspor kedua itu adalah paspor multiple entry. Ya, atau kita sebut dengan paspor ziarah. Ya, ini yang lagi tren nih pas musim haji ini ya, gagal paspor ziarah kemarin banyak yang ditangkap-tangkepin. Ya, kalau sekarang paspor ziarah ini sudah tidak boleh lagi masuk Saudi per tanggal Januari kemarin ya. Pada 15 awal kemarin sudah tidak boleh masuk Saudi. Enggak, tanggal 1 Syawal sudah tidak boleh masuk Saudi itu dengan visa ziarah dari Indonesia, India dan Pakistan tidak boleh masuk ke Saudi. Nah, visa ziarah ini adalah visa yang multiple entry. Jadi teman-teman yang pengen niat umroh berkali-kali dalam waktu 1 tahun, ya bikin aja visa multiple entry ini. Tuh ya teman-teman. Jadi masa berlakunya sama 90 hari. Bukan masa berlaku 1 tahun, tapi kita dikasih waktu stay itu 90 hari. Jadi misalnya teman-teman semua masuk di bulan misalnya masuk di bulan masuk kayak di bulan Juli nih awal musim masuk stay di sana selama 10 hari.
Gitu kan. Berarti teman-teman masih punya jatah 80 hari. Nanti di bulan Agustus berangkat umroh lagi 20 hari di sana. Berarti teman-teman sudah pakai 30 hari, masa sisanya adalah Bapak 60 hari. Ya, begitu ya. Jadi masa tinggal di sana adalah 60 hari, masa berlakunya adalah 1 tahun. Kalau udah 90, kalau kita sudah dipakai selama 90 hari, maka visa multiple entry ini tidak bisa dipakai lagi. Itu kan. Nah, visa yang ketiga adalah visa transit nih teman-teman ya. Visa transit itu apa sih? Visa transit itu adalah visa jika kita bisa membuktikan kalau kita transit di Saudi. Ya, teman-teman, terutama di Jeddah ya, karena Mekah itu dekatnya dengan Jeddah. Jadi kalau teman-teman tidak punya bukti bahwa teman transit tidak bisa mengajukan namanya tes transit. Gimana sih maksudnya transit? Maksudnya gini, maksudnya jika teman-teman misalnya dari Indonesia ingin misalnya ke London atau ingin misalnya ke Amsterdam ke Eropa atau misalnya ke US, teman-teman pakai pesawat Saudi Air. Saudi Air itu kan pasti transitnya di Jeddah kan? Gitu kan. Lalu teman-teman nah untuk menunggu pesawat selanjutnya misalnya 24 jam kemudian baru terbang. Nah, teman-teman selama 24 jam ini teman-teman bisa mengajukan visa transit. Visa transit ini teman-teman bisa mengajukan di maskapai gitu. Dimajukan di maskapai dan itu berlaku 3 hari di sana. 24 jam memang bisa umroh bisa gitu kan karena jeda Makkah aja kan hanya 1,5 jam atau 2 jam. Tuh kan tapi umroh paling 3 jam, 4 jam selesai, gitu kan ya. Jadi apa ya namanya ya, eh, hanya yang transit di Saudi saja yang bisa menggunakan visa transit. Kalau teman-teman tidak bisa buktikan bahwa teman-teman transit di sana ya teman-teman tidak bisa. Biasanya yang transit sana adalah pesawat yang menggunakan pesawat Saudi Air atau Saudi Air atau pesawat Flynas atau pesawat yang basicnya emang di Saudi ya kayak Air Arabia juga sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia tuh jadi kita bisa transit di sana ya jadi itu visa yang biasa dipakai walaupun visa lainnya banyak ada visa amil makanya visa apapun sebenarnya bisa dipakai untuk umroh ya visa amil visa pelajar visa-visa lainnya visa bisnis itu bisa dipakai untuk umroh ya. Nah, saat untuk bikin visa apa itu saja tadi ya paspor ya, paspor, tiket pesawat, pulang pergi, dan bukti booking hotel. Nah, paspornya ini masa berlakunya adalah paling tidak paling minimal adalah 60 hari pada saat kita berangkat. 6 bulan pada saat kita berangkat ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya dokumen siapkan adalah ICV. Nah, ICV ini memang sebenarnya ada di Indonesia saja nih ya. Karena kebijakan dari kita sebenarnya di sana pun tidak diperiksa ya tentang ICV. ICV itu sih, ICV itu sih International Cetak Vaksin. Yang wajib ke Saudi itu sekarang adalah ini apa meningitis ya, meningitis. Tapi demi kesehatan ya teman-teman, saya rasa saran saya ada vaksin ya meningitis, apalagi vaksin meningitis ada dan vaksin influenza. Nah, selanjutnya apa? Siskopatu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, Siskopatu ini yang bisa mengeluarkan hanya PPIU. Jadi teman-teman kalau umroh mandiri nggak punya PPIU, teman-teman nggak bisa check in di maskapai. Teman-teman pakai visa umroh, tapi teman-teman nggak punya Siskopatu, maka teman-teman nggak bisa check in di pesawat, ditolak sama maskapai. Kenapa? Karena khusus di Indonesia bagi pemegang visa umroh wajib disertakan dengan Siskopatu. Ya, tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2019 itu bahwa yang menyewakan umroh adalah PPIU. Nanti teman-teman bisa dapatkan di PPIU. Ya minimal teman-teman beli visa, bikin visanya di PPIU, maka PPIU pasti akan mengeluarkan yang namanya Siskopato. Ya, oh ya tadi visa itu teman-teman saran saya tidak apply sendiri ya, tapi menggunakan provider yang terpercaya untuk mengeluarkan visa. Dan oke, tambahan satu syarat lagi ini untuk visa adalah bukti transportasi ya teman-teman. Nah ini adalah dokumen yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum teman-teman berangkat umroh. Baik umroh secara travel maupun umroh mandiri. Apalagi umroh mandiri ya. Jadi harus punya ini ketika kita mau kalau kita tidak ngurus ini maka kita tidak bisa untuk keluar dari Indonesia apalagi masuk ke Saudi ya. Nah persiapan yang kedua apa teman-teman? Persiapan fisik. Ini harus teman-teman. Ibadah umroh itu adalah ibadah yang fisik, membutuhkan fisik yang prima, fisik yang kuat.
gitu ya. Jangan sampai teman-teman umroh sampai sana tidak kuat fisiknya, ya. Bayangkan saja ya teman-teman, kita keliling dari halaman Masjidil Haram ke tempat tawaf itu, kalau itu tuh jalan itu sekitar 500 meter sampai 700 meter. Dari mulai halaman sampai ke matof tempat tawaf itu jalannya bisa sekitar 500 sampai 700 meter. Belum tawafnya. Satu putaran itu kalau teman-teman berada di tengah itu sekitar 400 sampai 500 meter. Kalau teman-teman tawaf di matof di bagian tengah, tidak mendekati Ka'bah, tidak juga menjauh Ka'bah di tengah-tengah. 5 kali 7 sudah berapa teman-teman? 3,5 kilo. Belum nanti ke sa'i. Dari tempat kita tawaf menuju sa'i, kita masih jalan lagi tuh teman-teman. Jalan sekitar 500 meter lagi, ya. Jalan lagi 500 meter lagi, belum kita sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah itu sekitar 600 meter. 7 kali 6 itu 42 ya. 4,2 kilo. Tambah 3, dapat 3. Jadi teman-teman selama umroh itu jalan sekitar 8 kiloan. Kalau kita tidak mempersiapkan secara fisik, pasti kita akan kelelahan. Ya, walaupun sana sudah banyak ya disediakan seperti kayak apa namanya golf car gitu ya, untuk teman-teman yang tawaf tidak kuat jalan, lalu juga disediakan kursi roda ya. Tapi kan itu semua berbayar, nambah biaya lagi ya teman-teman. Makanya selama fisik prima, ayo kita umroh gitu ya. Dan pastikan fisik kita juga terjaga dan prima pada saat kita berangkat umroh. Makanya ya saran saya teman-teman umroh mandiri, ketika kita niat sudah mau umroh, jangan mampir-mampir ke negara lain dulu. Fokusnya ke umroh dulu, jangan bikin capek tubuh dulu gitu kan. Bikin tubuh kita fresh dulu, baru kemudian kita berangkat. Setelah kita umroh, bebaslah kita mau kemana-mana, mau ekspor kemanapun silahkan. Tapi yang penting ada umroh dulu. Nah, persiapan selanjutnya ada persiapan dana ya teman-teman. Karena apa? Karena semuanya ini kita butuh dana. Paspor kita butuh duit. Bikin visa kita butuh duit. ICV kita butuh duit. Persis Kopatu juga ini kita berbayar ke PPIU gitu kan. Belum lagi untuk tiket pesawat, belum lagi untuk biaya makan, belum lagi untuk kita akomodasi hotel di sana. Semua butuh dana, butuh duit teman-teman. Makanya siapkan dana dari sekarang gitu kan. Jangan sampai di sana kita kekurangan dana ya. Berapa sih yang mesti siapkan kita untuk kita bisa berangkat umroh ya? Kalau pemerintah sendiri itu menegaskan bahwa biaya umroh itu minimal adalah 23,5 juta. Ya, maka travel tuh tidak boleh jual lebih dari 23,5 juta. Lalu bagaimana umroh mandiri? Ya monggo, umroh mandiri teman-teman bisa bikin budget sendiri sampai teman-teman mampunya berada di mana. Ya. Yang persiapan sebenarnya ada persiapan ilmu. Nah ini yang paling penting teman-teman. Tadi saya bilang bahwa umroh itu adalah ibadah, gitu ya. Jadi kok ibadah itu pasti ada ilmunya, ada hukum fikihnya. Benar-benar teman-teman pelajari tentang umroh, tentang fikih umroh ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Pengalaman ya teman-teman. Ini pengalaman ya. Pengalaman saya bahwa jadi saya pernah diminta oleh salah satu ya ada beberapa sekelompok ya, ada sekelompok anak-anak muda ya usianya kalau saya di paspornya ada sekitar 21 tahun sampai 25 tahun gen-gen Z begitulah. Mereka ingin melakukan umroh mandiri ke sana. Umroh mandiri ya. Saya diminta untuk menyiapkan fasilitas, menyiapkan mutawif sama visanya. Oke nih saya siapkan semuanya. Saya nggak nanya tuh mereka udah tahu ilmunya apa enggak lah. Mereka kan tidak artinya saya yakin percaya aja sampai mereka. Sesuai dengan itinerary, mereka sebenarnya akan berangkat ke umroh itu langsung ke Mekah gitu ya. Dari Jeddah, mereka turun di Jeddah langsung dijemput sama mutawif langsung umroh ya. Nah, pada saat mereka di sana ya, itu dijemput sama mutawif, mutawif telepon saya. "Pak Ustadz, Pak Ustadz Lukman, ini jamaahnya benar mau ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu?" Saya bilang sesuai itinerary Pak Ustadz. Ini kan itinerary-nya ke Mekah dulu, mereka umroh dulu sama mereka di sana selama 6 malam di sana, selanjutnya mereka ke Madinah, mereka pulang dari Madinah.
Emang kenapa? Loh, mereka kok belum pakaian ihram ya tuh dari pesawat. Masya Allah, ternyata mereka itu belum berikhram, belum mikot di dalam pesawat. Bagi teman-teman yang langsung mau ke Mekah, itu memang mikotnya di pesawat, di daerah Yalamlam gitu kan. Ketika pesawat melewati daerah Yalamlam, di situ teman-teman harus mikot. Ditanyalah sama ustadz saya, loh ini mas-mas semua mau umroh ke Mekah langsung kan? Iya, kok belum ngambil mikot, belum pakaian ikhram. Mereka balik nanya, sama ke mutawif saya nanya, mikot itu apa Pak Ustadz? Masya Allah. Jadi mereka itu tidak dibekali dengan ilmu. Mereka cuman apa ya ngikutin tren aja umroh mandiri, umroh mandiri, umroh mandiri ya mereka banget tapi mereka disiapkan dengan tidak dipersiapkan dengan ilmu. Jadi mereka nggak tahu apa itu namanya mikot. Pas ditanya Mika tuh niat, wah kami sudah niat dari Jakarta, dari Indonesia untuk pergi umroh. Tapi nggak begitu caranya juga bro, untuk kita, untuk umroh. Ada tata caranya, ada ilmu fikihnya. Gitu ya, akhirnya dijelaskan lah sama mutawif saya, bahwa seharusnya kalau mau umroh itu dari Indonesia, mikotnya di pesawat, di daerah Yamlamlam. Dalam pesawat sudah berada dalam pakaian pakaian ihram. Seperti itu. Akhirnya ya mereka bayar dam gitu kan. Selanjutnya mereka langsung berangkat dipersiapkan ambil mikot di sama mutawif saya. Setelah itu mereka langsung berangkat umroh. Ya, jadi persiapan ilmu ya. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang selanjutnya perlu teman-teman lebih pelajari lebih dalam adalah tentang fikih sholat. Kenapa ya? Jadi jangan hanya fokus ke fikih umrohnya saja, tapi teman-teman juga harus belajar perdalam lagi, perbaiki lagi, tambah ilmu lagi tentang fikih sholat. Kenapa? Karena kunci dari terimanya suatu ibadah adalah tergantung daripada sholatnya kita. Gitu ya. Kalau sholat kitanya tidak benar, ya, maka ibadah yang lainnya pun tidak diterima gitu kan. Karena amalan kita yang pertama kali diperiksa nanti adalah tentang sholat gitu ya. Jadi jangan hanya fokus saja ke ilmu ke ilmu manasik umrohnya, tapi juga sebaiknya dengan ilmu fikih sholatnya. Karena dalam fikih sholat itu kita akan banyak-banyak mengarah banyak cabangnya ya. Salah satunya adalah fikih bersuci. Karena ketika kita ihram, kita kan disunahkan untuk mandi ihram ya, bersuci, mandi besar, mandi hadas besar sebelum ihram. Gitu. Karena di bab fikih sholat itu juga dipelajari masalah bersuci. Salah satu bersuci adalah mandi besar dan juga adalah berwudu gitu kan. Ya, makanya pelajari benar-benar tentang fikih sholat. Oke ya teman-teman. Dari persiapan ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Silakan. Nih, selamat malam dari Dias Ananda. Saya penasaran dengan visa transit. Apakah kalau Kuala Lumpur Jeddah dan Jeddah Singapura dianggap transit? Tidak. Tidak. Kalau ini tidak termasuk transit di Jeddah gitu kan karena teman-teman tujuannya adalah ke Jeddah gitu ya. Jadi yang disebut dengan transit ini adalah jika teman-teman misalnya mau tadi saya bilang teman-teman mau ke Turki tapi pakai pesawat Saudi. Jadi kalau yang nama visa transit itu pasti pakai pesawat Saudi Air, tidak bisa pakai pesawat lainnya gitu kan. Karena yang transit di Saudi itu hanya pesawat Saudi Air. Kalau yang lainnya pesawatnya akhir tujuannya di Jeddah. Jadi kalau kalau Jeddah Jeddah Singapura dianggap transit ya tidak. Itu emang tujuannya ke Jeddah gitu kan. Yang bisa transit itu misalnya teman-teman tadi saya bilang teman-teman mau ke Turki naik pesawat Saudi Air, Saudi Air teman-teman transit di Jeddah. Nah di Jeddah itu ke Turkinya misalnya transitnya ada 24 jam. Nah itu kita bisa mengajukan visa transit di maskapainya. Nanti biar maskapai yang akan mengurus itu. Kalau nggak salah biayanya adalah 100 sel atau 150 sel saya lupa. Nanti baru kita bangunkan perjalanan ke Turkinya. Atau teman-teman dari Turki mau ke Indonesia pakai pesawat Saudi Air transit di Jeddah. Nah, itu teman-teman boleh tuh mengajukan visa visa transit kayak gitu ya. Jadi kalau tujuan akhirnya pesawat ke Jeddah, ya itu namanya bukan transit gitu ya teman-teman. Itu emang tujuan akhir gitu ya. Gitu ya Kak Dias. Jadi kalau visa transit itu adalah kita pasti menggunakan pesawat Saudi Air. Pesawat Saudi Air, pesawat Flynas atau Flynas saya nggak tahu ya. Pesawat Flynas bukan deh. Tapi iya Flynas. Flynas itu juga pesawat yang basicnya di Saudi atau Arabia Air. Arabia Air itu adanya dari Kuala Lumpur atau dari Singapura. Kalau itu dekat dengan kita. Itu ya Kak Dias ya.
Semoga paham ya Kak Dias. Atau teman-teman yang mau tanya silakan di chat ya, nanti akan saya bahas. Jadi jadi satu kode bookingan. Iya, benar, satu kode bookingan. Ya, karena tujuannya akhirnya bukan di Jeddah, tujuan akhirnya di negara lain karena pesawatnya pasti transit. Visa transit itu hanya bisa kalau pakai pesawat yang home base-nya di Saudi, gitu loh. Jadi pakai pesawat perusahaan Saudi yang pesawatnya pasti transit gitu lah di sana. Ya tadi saya bilang, kayak mau ke Turki atau mau ke Amsterdam atau mau ke Qatar gitu kan pakai Saudi Air kan pasti transitnya di Jeddah gitu ya, di Saudi Air gitu ya. Jadi seperti itu ya. Biaya buat visa dan psikopat tuh kalau pas bulan Ramadan berapa? Visa itu biasanya berlaku untuk 1 tahun ya. Maksudnya harganya tuh 1 tahun itu ya. Kalau harga kemarin saya untuk Ramadan itu harganya $155 pas bulan Ramadan kemarin. $105 itu udah termasuk transportasi bis ya. Kalau visa only itu sekitar 135 atau 140-an. Saya lupa antara segitu sih kalau visa. Visa itu basicnya kalau nggak salah ya sekitar 145. Kalau satuan 145. Kalau grup biasanya bisa lebih murah lagi. Gitu ya Kak Saiful ya. Jadi harga visa tuh sama, nggak di bulan Ramadan, nggak di bulan apa, harganya sama. Segitu aja, itu kan. Siskopa itu singkatannya apa? Sistem komputer pemantauan, sistem komputer terpadu umroh dan haji. Ya, itu. Ini yang punya adalah Departemen Agama. Jadi, kenapa ada Siskopato? Dulu kan nggak ada Siskopato tuh kita umroh. Kenapa ada Siskopato? Itu dimulai sejak adanya kasus dengan first travel. Ya, di mana banyak mereka gagal memberangkatkan jamaah umroh gitu kan. Makanya diaturlah bahwa yang berangkat umroh itu adalah PPU. Baru muncullah namanya simputan dengan PPU, Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh. Dan banyak umroh itu nanti menggunakan yang namanya Siskopatu. Ya, Siskopatu itu semacam ID card ya, teman-teman, semacam ID card yang dipakai di kalung pada saat kita berada di sana sebagai pengganti password baik kita tidak bawa-bawa password. Nah, di Psikopatu itu ada nama travelnya, ada nama PPU-nya, ada nama mutawifnya, ada nama tour leader-nya, dan ada nama muasasahnya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Silakan hand raise, berbicara langsung di mikrofon atau bisa dengan menggunakan chat ya. Soalnya akan saya bahas tuntas. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oh ya teman-teman nanti di akhir kedua teman-teman juga bisa mendapatkan ebook ya 4 series panduan umroh mandiri insya Allah nanti akan dikasih tahu sama admin bagaimana cara mendapatkan ebook tersebut makanya teman-teman pastikan ya teman-teman hadir di hari kedua besok. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya lagi silakan hand raise atau teman-teman bisa apa namanya bisa di chat ya. Ini ada chat lagi. Biaya buat psikopat itu berapa Ustadz? Apa ingko $350? Itu tergantung dari PPU ya. Ada yang PPU yang maunya beli psikopatunya ingkut dengan visa mereka. Jadi harus beli visa di mereka dan beli paket di mereka. Paket hotel. Jadi PPU itu tidak hanya memberangkat umroh tapi juga mereka menjual hotel satuan biasanya seperti itu. Harganya berapa? Ya walau walam, saya nggak tahu, gitu kan. Nah, itu masing-masing travel tapi biasanya di range di angka 200.000 sampai 500.000 ya teman-teman. Kalau termasuk include apakah include termasuk dengan visa juga ya itu juga tergantung ya. Nah, makanya saran saya kalau bikin visa itu dari PPU. Ya, jadi bisa bisa kita bisa kita terlindungi gitu ya, terlindung. Saya juga kerjasama dengan Bapak PPU gitu kan untuk menyelenggarakan umroh mandiri ini. Jadi resmi gitu ya, resmi PPU. Tapi kita pegang sendiri. Ustadz, kalau naik kereta cepat itu mikot di mana? Mikotnya itu kalau naik cepat dari mana nih? Dari Jeddah atau dari Madinah, Pak Kadias? Oh, asumsi kita ke Madinah dulu. Nah, kalau kita ke Madinah, mikotnya itu di Bir Ali tetap. Ya. Jadi teman-teman, Bir Ali itu bukan Bir Ali itu nama daerah ya teman-teman, bukan
nama apa gitu ya. Nama masjid itu kita biasa mikot namanya di Masjid Zul Khulaifah ya, nama masjid, nama Masjid Zul Khulaifah itu di daerah Bir Ali ya teman-teman. Jadi kalau kita naik kereta cepat kita mikotnya mah di Bir Ali, karena kalau dari Madinah memang Rasulullah mencontohkan adalah mikotnya di Bir Ali gitu ya. Nanti begitu melewati daerah Bir Ali kereta itu akan melambat tuh. Kereta itu akan melambat, kemudian akan diumumkan bahwa ini sudah melewati daerah mikot, teman-teman langsung melakukan niat labbaik Allahumma umrata, ya itu ya teman-teman ya. Jadi tetap Pak mikotnya di Bir Ali kalau dari Madinah ya. Seperti itu. Ustaz, kalau Ustaz lambat masuk untuk dapat tiket promo, dapat tiket promo kita bahas besok Kak Irfan. Ya, kita akan bahas besok di hari kedua untuk dapat tiket promonya, bagaimana cara dapat tiket promo ya. Sabar ya Kak, hari ini kita masih masih membicarakan masalah persiapan dan masalah apa ya, manasik dan regulasinya saja. Bagaimana Ustaz biar dapat tiket murah gimana Ustadz? Ya besok ya Pak Saiful, kita besok kita bahas ya. Bagaimana biar kita dapat tiket murah, booking hotel biar dapat tiket murah. Ya, kita bahas besok. Teknisnya kita bahas besok, kupas tuntas besok pokoknya. Ya. Kalau masalah booking hotel, booking apa tiket pesawat kita tuntas besok. Hari ini kita fokus kepada persiapan. Oke, ya, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan pada sesi persiapan ini atau ada yang mau nanya tentang persiapan ini? Atau mungkin ada yang mau nambahkan nih persiapan apa lagi yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat umroh gitu ya. Mungkin ada yang mau nambahkan, monggo silakan. Ya kita sambil diskusi santai aja ya. Gitu ya. Mungkin di sini ada masternya umroh mandiri gitu kan yang udah beberapa kali umroh mandiri ya monggo kita sharing, kita berbagi pengalaman ya. Karena berdasarkan pengalaman saya ya ini yang persiapan ini yang paling penting ya teman-teman ketika kita mau berangkat umroh. Mungkin ada lagi tambahan, teman-teman? Silakan. Teman-teman buka mic juga nggak apa-apa ya. Open mic. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Oke, materi hari kedua besok, ya kita akan berbicara kenapa umroh mandiri ini yang fokus yang paling penting. Kenapa teman-teman lebih memilih umroh mandiri dibandingkan dengan umroh dengan travel? Ya, besok kita akan bahas. Nah, yang kedua adalah kita tips cari tiket promo. Ya, ini kan eh, seninya ya, seninya kalau kita membakat ubah diri ada cari tiket promo gitu kan. Yang kedua adalah membuat itinerary, ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita membuat budget untuk umroh. Ya pastikan teman-teman besok hadir ya. Insya Allah besok saya akan kasih tipsnya cari tiket promo, ya, dan membuat itinerary dan juga membuat budget umroh. Ya ini ada materi kedua, jadi pastikan teman-teman hadir di hari kedua besok. Nah, juga nanti besok akan disampaikan tentang umroh barengan ya teman-teman. Umroh barengan itu adalah kita cari hotel bareng-bareng, kita berangkat umrohnya bareng-bareng gitu ya. Kita cari hotel bareng-bareng, kita susun itinerary bareng-bareng, kita cari tiket murah bareng-bareng ya. Nanti juga akan saya kasih tahu bagaimana kita bisa umroh sambil kita jalan-jalan ke negara lain ya. Oke, sampai jumpa besok teman-teman. Ini materinya sudah selesai ya untuk persiapan. Silakan kalau ada yang menanya. Ya, betul, Kak Dias. Kalau bawa anak kecil atau orang tua, kita bisa menggunakan golf cart ya. Tapi itu biaya lagi ya, Kak. Nambah itu kalau nggak salah per orangnya itu 75 SAR atau 150 SAR ya. Saya lupa ya. Itu teman-teman kalau teman-teman booking itu beradanya di daerah masa ya, di daerah masa yang pintu masuk yang mau ke daerah SAI. Ya, itu teman-teman ada counter yang isinya beli tiket untuk golf. Nah, nanti untuk golf, untuk naik mobil golfnya itu ada di lantai 3 paling atas. Bukan paling atas banget sih, bukan di rooftop ya, jadi di lantai paling atas, lantai 3. Bener, Kak. Makasih, Kak Dias, atas sarannya. Kalau Miko di BRI, saya semuanya di masjid, bukan di atas kereta. Gimana?
Maksudnya gimana nih Kak Faria Mukhtar ya? Kalau mikot di BRI, saya maunya di masjid bukan di atas kereta. Caranya gimana ya? Kalau mau naik di masjidnya ya naik bis, ya. Atau sebelum naik kereta mikot dulu. Sebelum mampir ke stasiun, mikot dulu di BRI. Baru setelah itu kita ke stasiun. Gitu ya. Jadi kemarin saya juga bawa rombongan juga. Satu rombongan itu ada yang setengahnya naik kereta, setengahnya naik bis. Jadi kita mikotnya bareng tuh. Kita mikotnya bareng di Bir Ali dulu, gitu kan. Kemudian baru kita antar ke stasiun. Gitu, dari stasiun baru yang setelah itu kita berbakat yang bis kita ke Madinah, yang naik kereta ya kita turunkan stasiun mereka naik kereta cepat dari situ. Jadi bisa Kak, bisa kalau mau naik kereta tapi mikotnya di di Masjid Zul Khailfa ya. Itu bisa sekali. Jadi mikot dulu baru kita ke stasiun. Insya Allah nanti ada e-booknya ya. Ada e-booknya terkait dengan panduan umroh mandiri. Ada 4 series panduan umroh mandiri. Insya Allah besok saya akan infokan bagaimana cara mendapatkan e-booknya. Ya, 100 sar ya, Kak. Makasih ya, saya lupa itu antara 100 sar atau 175 gitu ya. Kita 100 sar ya untuk tawaf dan sa'i. Ya ini pokoknya kalau ini terpisah ya dengan apa namanya terpisah dengan tawaf yang dengan kaki. Kalau begitu juga dengan sa'inya terpisah kalau yang dengan mobil golf. Itu adanya di apa di daerah masa tuh. Ya kan kalau kita habis selesai tawaf lalu kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, nanti kita geser searah dengan arah tawaf sedikit ada daerah tulisan namanya pintu masa, tempat kita minum air zam-zam tuh biasanya di situ. Nah situlah tempat penjualan tiket mobil golf ini. Hati-hati ya teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan golf car ini jangan menggunakan broker, jangan menggunakan calo yang berada di Masjidil Haram. Ya teman-teman hati-hati ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya ya sebelum saya akhiri di sesi pertama ini? Pas Lebaran kemarin habis biaya berapa per orang Ustadz? Untuk akomodasinya ya, untuk akomodasinya kemarin untuk bulan Ramadan itu sama tiket pesawat sama apa penginapan itu sekitar 27,5 juta. Ya, penginapan eh, sama ya mau yang 40 mau yang full Ramadan maupun yang 10 hari karena kita sudah sewa apartemennya selama 1 bulan jadi bisa masuk kapanpun selama bulan Ramadan itu biayanya sama. LE-nya apa akomodasinya saja itu kemarin sekitar 15-an juta. Kemudian dapat tiket itu 13,5 juta. Jadi totalnya 28,5 juta ya. 12 tiga. Tapi itu tidak termasuk makan ya. Tapi kita sudah siapkan satu mutawif untuk 1 kali umroh saja. Gitu kan. Kalau mau umroh selanjutnya ya silakan diatur sendiri dengan teman-temannya karena kemarin ada beberapa yang sampai 3 atau 4 kali umroh ya mereka ngatur sendiri. Lalu juga mereka akhirnya jalan-jalan ke Taif, mereka akhirnya bikin sendiri karena kita umroh mandiri karena saya tidak memfasilitasi transportasi dari ke Taif ya. Saya hanya memfasilitasi ada transportasi dari Jeddah ke Mekah sama Jeddah ke Madinah sama dari Madinah ke airport baik pun ke Mekah maupun ke Jeddah. Kalau untuk makan, untuk umroh kedua, ketiga, selanjutnya itu adalah tanggung jawab masing-masing jamaah. Begitu juga dengan laundry. Ya kalau saya pribadi itu kemarin habis sekitar 35-an ya sama makan, sama laundry, sama patungan sama apa? Untuk saya pribadi ya, habis sekitar 35-an saya. Kalau si Manawi bulan Juli estimasi biasanya berapa biaya Ustadz? Untuk bulan Juli nanti insya Allah kakak bisa hubungin admin ya untuk bisa masuk ke dalam umroh barengan bulan Juli kak. Nanti kebetulan minggu ini kita akan adakan briefing untuk menentukan berapa biaya yang akan kita sampaikan. Nah di bulan Juli ini memang tiket pesawat belum ada yang murah nih Kak Irfan. Saya udah cari tiket yang murah, tiket promo nggak ada karena mungkin Juli ini masih pulangan haji gitu ya. Jadi masih sok jual mahal maskapai itu karena saya dapat tiket itu termurah
terbaca di scanner itu cuma 10,7. Berangkat pakai Air Asia, pulang pakai Qatar. Tetapi setelah di check out jadinya 8, jadi 14 juta ya, karena itu belum bagasi. Jadi kok estimasi di bulan Juli ini sepertinya masih tinggi ya, Kak, masih di atas 20 juta ya. Seperti itu. Tergantung juga kan sih kakak mau berangkat berapa, tinggal berapa hari di sana. Oh, 9 hari ya. 9 hari ya. Mungkin habis 18-an kali kak ya. Tapi tergantung tiket pesawat juga dapat ya sih. Tergantung dapat tiket pesawat. Nanti kakak hubungin admin saja. Nanti akan dimasukkan ke dalam umroh barengan di bulan Juli ya Kak Irfan ya. Insya Allah sudah ada 26 orang yang sudah ada rencana mau ikut di bulan Juli dari batch 1 sampai batch 5 ini kurang lebih ada 29 orang yang mau ikut di bulan Juli. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi terkait masalah persiapan umroh? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada teman-teman, mungkin saya akhiri di hari ini ya teman-teman. Besok kita akan mulai lagi tepat jam 19.45. Kita akan bicara masalah teknis ya. Kita akan bicara tentang booking tiket, kita akan bicara tentang saya akan sharing tentang booking hotel, membuat itinerary, membuat budgeting ya. Saya pastikan teman-teman hadir dan yang paling penting di akhir sesi nanti saya akan info bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan eh ebook panduan 4 series panduan umroh mandiri dari A sampai Z ya. Oke, saya rasa cukup ya hari ini teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini sampai jumpa besok. Dan bagi teman-teman yang masih punya teman yang mau ikut Master Umroh Mandiri di hari kedua besok, teman silakan hubungin admin untuk dimasukkan ke dalam grup Master Umroh Mandiri Batch 5 ini ya teman-teman. Ya pastikan teman-teman hadir hari di hari kedua besok. Oh masih banyak ada yang nanya nih ya, saya jawab dulu. Oke, alhamdulillah cukup ya. Oke, terima kasih Pak Satya, Pak Saiful. Kita cukup, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin live ya, teman-teman.